Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, saat ini kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Munawir Ngacir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Masya Allah, warahmatullahi seger wabarakatuh. banget. Iya kayak ular keket. Masya Allah, berkah ya guru ya. Iya. Baik, guru, ini kita masih membahas tentang silaturahmi. Nah, kira-kira apa aja sih nih yang harus kita tekankan kerugian bagi orang-orang yang memutus tali silaturahmi? Silakan guru. Insya Allah, ini tema nggak ada yang lain gitu. Kenapa Bang Guru? Pas banget kayaknya. Saya banget. Oh, masa sih? Baik, silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada kata yang pantas kita sampaikan melainkan kita selalu meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam bulan suci Ramadan ini hari-hari yang sudah akhir, 10 hari yang akhir, mudah-mudahan amaliyah kita insya Allah selalu menjadikan kanzil jannah, tabungan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita, manusia yang sudah dicap oleh Allah dalam Al-Quran. Wa khataman nabiyyin, penutup para nabi, tidak ada nabi lain melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pemirsa yang ada di rumah insya Allah selalu mendapatkan nikmat, dapat syafaat melalui Nabi Muhammad nanti pada hari kiamat. Insya Allah nikmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadirin para pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang silaturahim, ada perintah pasti ada larangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita di dalam surah An-Nisa ayat number 1. You understand? Understand, ya. Understand. Ya. Ya. Ya, biar apa gabusnya pun juga ikut smile gitu. Milenial bahasa Inggris biasanya Pak. Nah, iya. Understand. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wattaqullahallazi tasaaluna bihi wal arham. Allah. Ilal akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kita mau menjelang berbuka sudah mendengarkan Al-Quran. Ya Bang Ali ya. Iya. Dan insya Allah ini menjadikan amaliyah. Di dalam akhir-akhir bulan Ramadan ini adalah amalan yang bagus adalah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, wattaqu adalah kalimat perintah. Imtithalul awamirillah wassinabun nawahillah. Jalankan perintah Allah dan jauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allazi tasa'alu. Nah, tasa di sini kalau di dalam ilmu tajwid itu dibaca mad asli. Tasa'aluna bihi wal arham. Nah, wal arham, roknya dibaca tafhim, dibaca tebel kalau menurut ilmu tajwid. Karena Allah sudah menyuruh kepada kita, warattilil Qur'ana tartila, membaca Al-Quran harus pelan,
tartil, kudu hak-haknya huruf kudu dibaca yang sesuai dengan hak-hak hurufnya, insya Allah. Para pemirsa, tasa'aluna bihi wal arham. Arham di sini ketika diwakafkan bisa menjadikan mad arid disukun, akan tetapi kalau diwasolkan akan menjadikan mad asli. Tuh. Makanya membaca Al-Quran kudu ngerti ilmu tajwidnya. Cara mencari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Tetapi dalam pelaksanaannya ketika kita membaca Al-Quran wajib harus memakai ilmu tajwid. Berarti setiap orang harus memakai. Cara mencarinya adalah fardu kifayah. Salah satu ada yang mencari ilmunya, udah yang lain gugur. Tetapi ketika melaksanakan membaca Al-Quran itu setiap orang harus wajib memakai ilmu tajwid tuh. Ini baru ilmu tajwidnya saja Bang Ali, belum sampai tujuan kepada silaturahim. Atau orang yang merugi ketika enggak melaksanakan silaturahim. Masya Allah. Tasa'aluna nabi wal arham. Innallaha kana alaikum raqiba. Nah di situ innallaha akan di situ ada nun bertasydid. Kan kudu wajib dibaca dengung di dalam kaidah, di dalam kitab Hidayatus Sibyan, di situ dijelaskan wa ghunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza mashuddida salatullah salamullah ala dhaha rasulillah. Kasetnya habis. Alhamdulillah. Tuh ketika innallaha kana alaikum raqiba. Nah nunnya bertasydid wajib dibaca dengung. Hurufnya ada berapa? Nun dan mim bertasydid. Gitu kalau dinadain wa ghunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza mashuddida. Seperti itu Bang Ali. Iya, ketika waktu saya dulu sekolah di Madrasah begitu. Lah iya waktu di Madrasah. Kan kudu mengetahui tentang apa namanya tajwidnya juga. Nah, apa kemudian yang bisa mengakibatkan kerugian orang silaturahim? Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qati'un. Tidaklah masuk surga anak wong Jawa. Wong Jawa, Sundo ya. Orang Padang, orang Arab ya. Iya, Masya Allah. Semuanya, insya Allah semuanya ada di sini. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Qati'un, orang yang memutuskan silaturahim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ketika ada dapat ancaman seperti itu, kalau orang sufi mengatakan la saghair ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau memang gak ditumpuk-tumpuk. Begitu wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang besar kalau memang tidak dibabat dengan istighfar. Masya Allah. Apalagi ini kan bulan puasa. Kan kita gak mesti salat tiap hari baca Al-Quran terus, gak mungkin kan begitu. Tetapi ada kata Nabi kalimatani. Ada dua kalimat yang bisa memberikan kepada kita dan kemudian ucapannya ringan dan tapi di dalam timbangan itu berat. Masya Allah. Nah dengan cara apa? Kalau orang yang memutuskan silaturahim ada dua hal yang bisa merugikan kepada kita. Pertama umurnya pendek. Lah misalkan saya nggak bisa silaturahim ya ke rumahnya saudara saya. Misalkan umurnya pendek. Karena apa? Kita nggak sampai sono. Itu. Yang kedua adalah rizkinya akan berkurang. Dikit. Lah bagaimana nggak berkurang? Kalau kita nggak datang ke dia kan nyiapin makanan. Iya benar. Lah iya. Coba kalau kita kan ke rumahnya kakaknya, adeknya. Terus kemudian adek kita nggak mau nyiapin makanan. Ya repot juga. Itulah akibat orang yang memutuskan tali silaturahim. Makanya kita yuk
Di akhir bulan Ramadan ini kudu sering-sering kita mendatangi saudara-saudara kita. Terkadang saudara kita ini yang disebabkan tidak mau datang, mungkin ada asbab tersendiri. Itu. Padahal kita sudah baik, terus kemudian dia sudah dibaikin, memang kurang ajar. Kan kadang-kadang ada seperti itu. Iya, Masya Allah. Makanya saya tadi dari awal itu saya banget gitu. Oh ya Allah. Masya Allah. Ada yang gitu guru ya? Lah iya, mestinya kan kalau orang Sunda mengatakan silman qata'at. Gitu ya. Silaturahimlah dengan orang yang memutuskan. Wa at'iman haramat, dan berikanlah kepada orang yang memang dia tidak pernah memberi makanan sama kita. Tuh. Wa'fu amman zalamat, dan berilah ampunan kepada orang yang berbuat dolim. Orang berbuat dolim apa sih? The right man on the right place. Gitu ya. Menempatkan sesuatu mestinya kan harus pada tempatnya. Kalau orang dolim sebaliknya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tuh. Contohnya yang gampang, orang kalau misalkan orang dolim, misalkan lagi di kamar mandi, misalkan seperti itu kan namanya dolim, ya kan? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makanya jangan sekali-kali qati'ur rahim, suka memutuskan tali silaturahim. Ancamannya apa? La yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga. Apalagi kalau di rumah tidak pernah dibacain Al-Quran. Aduh. Kan kata Nabi, nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Terangilah rumah kamu, jangan sampai malaikat gak mau masuk. Nih kadang-kadang orang lagi, misalkan orang yang memutuskan silaturahim, orang mau bayar utang aja gak mau. Lah orang berantem. Iya kan? Iya. Orang, nah makanya bagaimana motonya? Tentunya ketika kita sedang mengaji, insya Allah masalah yang ada di rumah kita hilang semuanya. Salah satunya mendapatkan silaturahim, rizki yang banyak. Jangan sekali-sekali kita berbuat memutuskan tali silaturahim. Silah tadi guru-guru kita, ada Ustadz Fikri dan kemudian juga ada Ustadz Asyari Nasution dan Ustadzah Lulu. Tadi sudah menyampaikan apa sih manfaatnya. Nah inilah kerugian di bagian saya. Ya. Jadi memang kadang-kadang guru kita ini apa ya, udah tahu ilmunya. Tapi ngerjainnya kayak berat. Itu namanya ndablek. Iya, ada ego kadang-kadang kan. Yang kakak mama adik berantem. Biarin aja orang dia adiknya, kenapa dia nggak kemari kan gitu kan, ada yang gitu. Kalau secara pribadi saya, ini bukan nasihatin orang lain, saya nasihatin diri sendiri. Kenapa? Yang paling dekat ada telinga saya. Begitu saya ngomong, nasihatin saya diri sendiri. Ketika ada baiknya, Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita, insya Allah ini bisa diamalin dalam rumah tangganya. Begitu. Ya jadi istilahnya sekarang ini kalau misalnya sampai kita saat ini, mungkin Ramadan saat ini misalnya ada silaturahim kita yang terputus, jangan malu-malu untuk memperbaiki lagi guru ya. Memang sih kalau orang yang mau mengucapkan maaf kepada orang lain itu sangat-sangat berat. Gitu. Silman khotongat. Wa'atiman haramat, wa'fu aman zalamat. Inilah orang mau minta maaf udah biasa, tapi yang memaafkan ini ya kadang-kadang yang berat. Termasuk saya. Oh ya Allah, guru gitu juga. Iya, buyang juga. Bener guru ya kadang-kadang. Ya artinya ini kan membuat pelajaran buat kita bahwa Rasulullah sudah ngasih warning kepada kita, la tadkhulul jannata, tidak akan masuk surga qati'un, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Berat banget ya. Gitu, ya. Dan satu lagi nih guru, artinya pada saat kita tidak mau menjalin tali silaturahim, ada penyakit hati juga guru ya. Salah satunya mungkin syirik juga, dan juga karena ria, sombong, karena merasa dirinya udah wah begini dengan apa saudara nggak mau kenal, bisa juga. Itu karena apa? Setan itu ganggu kita mulai dari saripati makanan kita. Ya Allah. Kata Nabi, as-syaitonu tajri minad dam. Setan itu mengganggu dari saripati makanan kita dalam tubuh kita. Nah kalau kita salah makanin diri kita, maka hati-hati akan menghasilkan yang kurang pas. Masya Allah. Terima kasih guru ilmunya. Masya Allah ya. Ayo dong udah banyak ilmu yang kita dapatkan. Tinggal kita perbaiki apabila ada hubungan dengan keluarga kita yang terputus ya. Baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesaat lagi kita akan mengangkat pertanyaan-pertanyaan dan insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.